ada di ruang di kamar tidurnya. Nggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak ada. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain mungkin itu. Mas Ikan sempat ngobrolkah sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ika. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Saya tak tahu anaknya sempat ngomong kredit dimakamkan di TPU di Jakarta Tanah Kusuma. Ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir. Sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman Karet. Jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu. Dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Oh enggak, itu langsung dengan keluarga.
Memang di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya. Enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43 Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak ada. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput.